Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Perjanjian Hudaibiyah bagian kedua. Berita tentang perjalanan kaum muslimin ke Mekah telah membuat kekhawatiran bagi kaum kafir Quraisy, sehingga mereka berupaya untuk mencegah dan menghentikannya dengan mengirim beberapa utusan. Dan Budail bin Warqa menjadi utusan pertama yang datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin di Hudaibiyah. Namun setelah rombongan Budail menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyaksikan langsung kenyataan di perkemahan kaum muslimin, Budail dan rombongannya pun percaya bahwa Rasulullah tidak bermaksud menantang perang Quraisy, melainkan murni untuk ibadah umroh. Rombongan Budail pun kemudian kembali ke Mekah dan menyampaikan laporannya. Tetapi ia justru dicurigai oleh tokoh-tokoh Quraisy. Aku tidak percaya dengan kesaksianmu. Apalagi kau berasal dari suku Khuza'ah yang sejak dulu memiliki hubungan baik dengan keluarga Muhammad dari Bani Hashim. Setelah itu kemudian Quraisy kembali mengirimkan utusan selanjutnya, yaitu Urwah bin Mas'ud. Ia adalah tokoh dari suku Saqif. Dan saat Urwah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pun menjelaskan kepadanya sama seperti apa yang beliau jelaskan kepada Budail bin Warqa, utusan Quraisy sebelumnya. Urwah yang tidak puas dengan jawaban Rasulullah tersebut, ia berusaha kembali pada misinya untuk menghalangi dan melemahkan semangat Rasulullah dengan berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau menghimpun orang-orang ini lalu datang ke Mekah untuk membinasakannya? Sungguh yang engkau hadapi adalah Quraisy yang datang dengan kekuatan yang besar. Saya duga orang-orang yang datang bersamamu ini esok pasti akan lari meninggalkanmu." Mendengar itu, Abu Bakar menjadi geram dan memaki Urwah. Hai orang hina, beraninya kau meragukan kesetiaan kami. Apakah kau mengira kami akan meninggalkan Rasulullah? Itu tidak mungkin. Setelah Urwah mengetahui bahwa yang berucap itu adalah Sayyidina Abu Bakar, ia kemudian berkata, "Demi Tuhan, seandainya tidak pernah ada kebaikan yang pernah engkau berikan kepadaku, niscaya aku pasti akan membalasmu. Tapi biarlah kebaikanmu itu mencegahku." Urwah kemudian mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memegang jenggot beliau, sebagaimana adat kebiasaan masyarakat di Jazirah Arabia hingga kini. Hal tersebut bertujuan sebagai simbol kedekatan dan persahabatan. Namun salah seorang sahabat Rasul yang melihat kejadian itu marah dan berkata kepada Urwah, "Singkirkan tangan kotormu itu dari wajah Rasulullah sebelum tanganmu itu kutebas." Dengan wajah bingung, Urwah kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapa ini ya Muhammad?" Rasul kemudian menjawab, "Dia adalah anak saudaramu, Mughirah bin Syu'bah." Urwah kemudian berpaling kepadanya dan berkata, "Apa ini? Bukankah baru kemarin engkau bisa berjalan?" Meski begitu, Urwah terus berusaha menyukseskan misinya. Rasulullah pun bertahan pada prinsip beliau, tetapi dalam saat yang sama melayani Urwah dengan sikap yang baik dan terhormat. Di sisi lain, kekaguman Urwah pada sikap sahabat-sahabat Rasulullah yang demikian hormat kepada Rasul telah membuat Urwah menyerah pada misinya. Dan ia pun kembali ke Mekah membawa kesan yang sangat dalam tentang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Dalam laporannya kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy, ia berkata, "Demi Tuhan, aku telah berkunjung ke raja-raja. Aku telah menemui Kaisar Romawi, Kisra Persia, Negus Abisnia. Tapi sungguh, aku tidak pernah melihat seorang penguasa yang diagungkan oleh teman-temannya sebagaimana Muhammad diagungkan." Setelah kegagalan Urwah pada misinya, kaum kafir Quraisy kembali mengirimkan utusan lainnya, yaitu Hulais bin Alqamah. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Hulais datang, Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya tentang firasat beliau. "Orang ini dari kaum yang memiliki rasa keagamaan yang baik. Giringlah unta-unta yang akan dikorbankan agar dia melihatnya." Dan sungguh tepat firasat Rasulullah tersebut. Hulais percaya dengan apa yang ia saksikan sendiri, tanpa perlu menemui Rasulullah atau menyelidiki lebih dalam tentang maksud kunjungan kaum muslimin ke Mekah. Ia pun kembali dan menyampaikan kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy apa yang diyakininya.
Di hadapan para pemuka Quraisy di Mekah, Hulais melapor. Setelah aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, aku yakin Muhammad dan rombongannya tidak datang kecuali untuk memuliakan Ka'bah. Tetapi para pemuka Quraisy itu enggan percaya. Bahkan mereka menghina-hina Hulais. Memangnya kau tahu apa tentang Ka'bah? Engkau tak lain kecuali hanyalah orang gunung yang tidak tahu apa-apa tentang kami. Mendengar hinaan itu membuat Hulais marah. Kemudian ia berkata, Hai keluarga besar Quraisy, bukan berdasar demikian kami menjalin kebersamaan dengan kalian. Apakah kalian akan menghalangi seorang yang akan berkunjung mengagungkan rumah Tuhan? Demi Tuhan, yang jiwa Hulais berada di genggaman tangannya. Kalau kalian tidak membiarkan Muhammad melaksanakan tujuan kedatangannya, maka aku akan mengajak Al-Habis untuk bersatu mendukungnya. Al-Habish adalah sekelompok masyarakat Mekah yang bertugas menjaga keamanan. Tampaknya tokoh-tokoh Quraisy itu telah meremehkan Hulais. Tetapi di saat yang bersamaan mereka juga tidak ingin menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Karena mereka khawatir dikecam oleh masyarakat luas bila mereka memerangi siapa yang datang memuliakan Ka'bah. Demikianlah terjepitnya posisi Quraisy saat itu. Meski begitu mereka kembali mengirim utusan lainnya. Kali ini mereka mengutus Mughris bin Hafiz yang lagi-lagi juga mengalami kegagalan menyusul utusan-utusan sebelumnya. Dalam proses terlaksananya perjanjian Hudaibiyah, silih berganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima utusan kaum kafir Quraisy, tetapi mereka selalu gagal. Dan di kali terakhir, Quraisy mengutus Suhail bin Amr. Perundingan memang terjadi cukup alot, tetapi akhirnya ditemui kesepakatan. Ketika disusun konsep teks perjanjian, Rasul memerintahkan Ali bin Abi Thalib yang bertugas untuk menuliskannya. Tuliskanlah Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kemudian Suhail menyela. Hentikan, saya tidak mengenal apa itu Ar-Rahman. Jadi tulis saja Biismika Allahumma, yang berarti dengan namamu ya Allah. Perlu diketahui pada masa tersebut orang-orang jahiliyah hanya mengenal Allah, tidak mengenal siapa Ar-Rahman. Dan hal ini terekam dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 60 yang artinya, apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Ar-Rahman, mereka menjawab, siapakah Ar-Rahman itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami bersujud kepadanya? Perintah sujud itu menambah jauh mereka dari iman. Rasulullah kemudian memerintahkan Ali untuk menghapus dan menggantinya sesuai usul Suhail. Tetapi para sahabat Rasul yang hadir ketika itu menolak dan bersikeras agar basmalah tetap ditulis dengan lengkap. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas berkata, Tulislah Biismika Allahumma. Kemudian lanjutkan dengan menulis, inilah yang menjadi keputusan Muhammad Rasulullah. Belum lagi Rasulullah selesai berucap, Suhail yang keberatan kemudian berkata, Seandainya kami mengetahui bahwa engkau adalah Rasulullah, kami tidak akan menghalangimu berkunjung ke Ka'bah dan tidak juga memerangimu. Jadi tulislah Muhammad bin Abdullah saja. Demi Allah, aku adalah Rasulullah, walau kalian mengingkariku. Tulislah Muhammad bin Abdullah, selama kalian membiarkan kami bertawaf di Ka'bah. Baiklah, tetapi bukan untuk tahun ini. Karena nanti orang-orang Arab akan mengira bahwa kami dipaksa oleh kalian. Kemudian dengan satu syarat tambahan lagi, engkau harus mengembalikan kepada kami siapapun dari pihak kami yang datang kepadamu walau menganut agamamu. Mendengar syarat ini para sahabat keberatan. Bagaimana bisa kami harus mengembalikan seorang muslim kepada kaum kafir? Dalam situasi demikian, tiba-tiba muncul Abu Jandal bin Suhail, putra Suhail bin Amr yang beriman. Dengan berat berjalan karena kedua kakinya dibelenggu. Ini yang pertama saya tuntut untuk dikembalikan. Tetapi kita belum memutuskan perjanjian kita. Kalau demikian, aku tidak akan mengikat perjanjian apapun. Kecualikan yang ini saja, wahai Suhail. Aku tidak setuju. Perkenankan ini saja. Tidak, aku tidak akan memperkenankannya. Kemudian Mughris yang juga hadir dalam rombongan Suhail berkata, Baiklah, kita perkenankan.
Tapi dalam kenyataannya tidak demikian. Mereka berbohong dan Abu Jandal tidak diizinkan bergabung dengan kaum muslim. Demikian sebagian dari proses yang terjadi dalam perjanjian Hudaibiyah. Proses yang begitu alot hingga sebagian besar sahabat kecewa dan sangat menyayangkan hasil dari perjanjian tersebut. Demikianlah kisah perjanjian Hudaibiyah bagian kedua ini. Hikmah yang bisa kita pelajari diantaranya, pertama adalah sikap arif dan cerdasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan diplomasi dan perlindungan, meskipun yang dihadapinya adalah musuh terbesar kaum muslimin, yakni kaum kafir Quraisy. Kedua, meskipun utusan-utusan Quraisy itu berlaku tidak menyenangkan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menerima dan memperlakukan mereka dengan terhormat, sebagaimana sunnah Rasulullah dalam menghormati tamu. Wallahu a'lam bishawab.